Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Coba duduk, siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, terima kasih. Semoga dengan doa pagi ini pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Oke. Sesuai dengan penerapan dari profil pelajar Pancasila, silakan kita berdiri terlebih dahulu, ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Lagu nasionalnya itu Tanah Airku. Hafal ya? Oke. Silakan bisa berdiri, hadapnya ke depan boleh, ya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang, karena ku yang engkau ku banggakan. Iya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali ya. Ya, tadi sudah menyanyikan lagu nasional ya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional, jiwa cinta tanah air kita ya bisa lebih bangkit lagi seperti itu ya. Kemudian saya absen terlebih dahulu ya. Ini ada yang nggak berangkat atau enggak ini ya. Saya absen terlebih dahulu. Ade Supriyanto ada? Ada. Alfian Maulana Zati? Alia? Andik Sulistyo Nugroho? Anjas Moro? Kemudian Awal Satrio? Tidak ada ya. Dafa Maulana? Hadir. Dede Aisyah?
Deswita, Hadir Pak. Dimas Nur Taufik, sakit ya? Ya, sakit apa ini Mbak? Hati. Kok sakit hati? Sakit apa ada yang tahu? Iya, tadi katanya sakit hati, kayaknya nggak berangkat karena sakit hati sama Mbak Ilia gitu. Waduh ya. Ya, semoga kita berdoakan ya, semoga Mas Dimas Taufik cepat sembuh gitu ya. Diva Ayu Febri Hadir. ada. Kemudian Fahri Reza. Kemudian si Gita Dwi. Iya. Lalu Heriana Putri, Hadir. Intan Mukaromah, Lingga hadir. Terus Lubina Saila, Melinda hadir ya. Kemudian Muhammad, oh belum. Muhammad Bagas, ya. Muhammad Dafa, Muhammad Zaki, Novi Nur Fatimah, Rama Adi, Santi, Siti Nur Hayati, iya, Fianda Tabah. Saya Pak. Iya, oke ya. Nanti yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan ya, agar bisa berkumpul dengan kita kembali ya, bercanda gurau di sekolah. Oke, bisa langsung lihat di layar depan, di layar proyektor. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya akan menampilkan sebuah tayangan ya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya. Oke. Masih kosong? Oke, saya akan menayangkan sesuatu ya. Silakan bisa dilihat di layar ya. Seorang siswi yang tak memiliki kedua tangan, tapi semangatnya sangat luar biasa. Ya, tentunya ini bisa menjadi contoh dan juga inspirasi Fani dan harus terus semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita. Langsung saja kita simak liputannya. Di Sekolah Dasar Negeri Kemuning Sari Lor 2 Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur inilah gadis 12 tahun yang tak memiliki kedua tangan ini bersekolah. Namanya Sulastri Hasanah. Kini ia duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Meski memiliki keterbatasan, namun semangat untuk menuntut ilmu tak kalah dari mereka seusianya. Tak mendapat perlakuan istimewa, namun bentuk kepedulian sekolah, ia pun diberikan meja khusus karena untuk menulis, ia harus menggunakan kakinya. Menariknya ya memang ada perlakuan khusus, misalnya ada sesuatu ya kita menolong, jadi didahulukan, selalu didahulukan. Untuk dasar-dasarnya saya kira biasa, kita hanya sama dengan perlakuan khusus. Hanya tempat duduk saja kita selalu di depan, selalu di depan. Menjadi seorang dokter merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan. Oleh karenanya, putri pasangan Nising dan Maati warga desa Kemuning Sari Lor, Jember ini terus bekerja keras di tengah keterbatasan fisiknya. Iya, oke, cukup. Yang kalian lihat apa itu? Seorang siswi. Kenapa itu siswinya? Nggak ada tangan. Nggak ada tangan. Tapi apa, Mas? Iya, yang keras semangat untuk belajar. Ya, jadi dari video tadi kalian bisa menangkap siswi tadi masih kecil, seumuran adik kalian mungkin, ya, kelas 6 SD, ya, nggak punya tangan tapi semangat belajarnya luar biasa. Ya, jadi kalian yang berangkat ke sekolah cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, pakai motornya bagus-bagus,
kuota ada, HP ada, ya kan? Masa kalah dengan yang tadi nggak punya tangan, kan nggak mungkin ya. Jadi semangat kalian itu harus lebih terpupuk lagi ketika mau belajar. Coba kalian kalau nggak percaya, kalian bisa datang ke SLB. Atau SLB nggak? Sekolah luar biasa di Malang itu di Jalan Ahmad Dahlan kalau nggak salah ya, di dekat Sirandu, ya, Stadion Sirandu. Di situ banyak sekali anak yang cacat tangannya, nggak punya kaki, mohon maaf ya, ini saya bilang seperti itu. Nggak bisa melihat, mohon maaf, nggak bisa mendengar, ya. Tapi semangat belajar mereka luar biasa. Jadi kalian yang komplit, ya, gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan? Ada yang ngerasa cantik nggak? Ada yang ngerasa ganteng nggak? Mesti ada, ya. PD boleh, tapi over PD jangan, ya. Jadi sudah full kalian tangan punya, ya, kemudian ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Jadi kalau nggak semangat belajar itu ya kalah, ya, kalah dengan adik tadi. Jadi semangat belajar harus dipupuk dengan baik. Yang berikutnya adalah kita harus selalu bersyukur, ya, bersyukur, terima keadaan, ya. Kalau kita melihat selalu ke atas, itu pasti capek. Lihatnya datar, sesekali ke bawah. Ya kalau kita sudah punya HP, pengennya HP-nya iPhone 13, 14, 15 sampai iPhone 2023 semisal. Itu nggak bakal ada habisnya. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat lurus. Sesekali ke atas boleh untuk motivasi, sesekali ke bawah boleh untuk memberikan semangat. Ya jadi jangan ke atas. Coba kalian jalan kaki, lihatnya ke atas terus kayak gini. Capek apa enggak? Pasti capek. Apalagi untuk gaya hidup, pasti capek sekali. Ya jadi utamakan bersyukur. Paham ya? Oke, berikutnya untuk materinya, ya, untuk hari ini adalah nanti tentang integrasi aplikasi perkantoran. Ya, kalian mungkin beberapa kali sudah juga mengikuti pretest tadi dari saya. Gimana pretestnya? Berupa gamenya game apa tadi? Game ular, ya. Kira-kira kalau ulangan, setiap ulangan pakai game enak apa enggak? Enak, tapi kalau nggak punya kuota nangis, ya. Makanya di lab ini sudah saya sediakan wifi tadi, ada 2 wifi, ya. Silakan digunakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu, ya. Pakai game Pak, pretest pakai game, ada nilainya bagus, ada nilainya sedikit. Coba kita lihat tadi hasil pretestnya seperti apa, ya. Nggak usah malu, ya. Nggak usah malu, ya nilainya masih kecil nggak usah malu, ya, nggak masalah. Ya, kita lihat hasil pretestnya. Nah ini ya. Oke, ada yang 0, nggak apa-apa, ya. Nggak usah saya sebutkan namanya, ya. Saya sebutkan inisialnya boleh, ya. Nggak apa-apa, ya. Inisialnya Z, ya, semisal. Kemudian ada yang mencapai nilai sempurna. Nah ini tantangan Mas, ya. 1, Mas L, ya. Saya sebutkan inisial tadi dan inisialnya saja. Mas L sudah dapat nilai sempurna. Jadi nanti, ya, ketika mengikuti pembelajaran jangan sampai nilainya melorot, ya. Di sini masih banyak yang skornya baru dapat 1, baru dapat 2, bahkan ada yang 0. Tidak apa-apa, ya. Berarti nanti kalian harus lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran, ya. Perintah sudah, kemudian materinya adalah tentang integrasi aplikasi perkantoran, ya. Yang kalian ketahui untuk membuat dokumen Mailmix itu pakainya aplikasi apa? Microsoft Word, terus Excel. Nah itu. Nah, kalau perkembangan aplikasi perkantoran sudah sangat luas sekali. Zaman sekarang aplikasi sudah bisa di online kan. Ya, kalau yang kalian kerjakan di sini masih offline. Ya, nanti bisa dikembangkan dengan aplikasi yang sifatnya online. Ya, sekarang saingan dari Microsoft juga ada, yaitu Google. Google ada Google Sheet, ada Google Doc dan seterusnya. Itu kalian pasti punya. Apalagi kalian punya akun belajar ID seperti itu. Gitu ya. Perkembangannya di dunia saat ini sangat dibutuhkan, apalagi di kegiatan perkuliahan, kegiatan perkantoran, ya, itu pasti membutuhkan yang namanya aplikasi Office. Cuman jangan kita stuck di situ, ya. Kita harus terus mengikuti perkembangan karena versinya terus berubah. Karena perlu kita kombinasikan dengan aplikasi yang lain. Jangan hanya sebatas Office seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya saya akan bacakan tujuan pembelajaran. Ya, kelihatan nggak dari belakang Mas? Kelihatan ya? Wah, besaran ya. Ada yang matanya minus? Nggak ada ya, normal semua ya. Normal. Ya. Di
di normal-normalin aja makanya ya. Oke, tujuan belajar yang pertama adalah dengan memahami materi integrasi antara aplikasi perkantoran, kalian sebagai peserta didik ya, itu mampu menjelaskan langkah-langkah integrasi antar aplikasi perkantoran. Jadi nanti kalian harus mau menjelaskan gimana sih cara mengoneksiin dokumen utama dengan database-nya seperti itu ya. Terus yang kedua, melalui praktik atau unjuk kerja, peserta didik mampu membuat karya hasil integrasi aplikasi perkantoran menggunakan fasilitas mail merger seperti itu. Ya, ya yang ungu siap ini. Ya, kemudian saya kasih pertanyaan. Ya, saya kasih pertanyaan. Siapa yang mau menjawab ini? Ya, saya kasih pertanyaan. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu manfaat pembelajaran itu apa? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Mau pakai mic apa enggak? Boleh Pak, pakai mic. Boleh. Ya, keras suaranya ya. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama kita tambah pengetahuan tentang aplikasi perkantoran atau MS Office. Yang kedua, kita bisa menganalisis permasalahan tepat pada akarnya untuk mencari solusi, terutama dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Oke. Iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan ya. Ya, tidak apa-apa, masih buku baru pertama, kan seperti itu ya. Nanti lain kali kalau mau ada yang bertanya, ya silakan sebutkan nama dulu, ya, biar seluruh dunia ini tahu nama kalian. Nah, seperti itu ya. Sebutkan nama saya Pak Ijo, mau jawab Pak? Iya, seperti itu ya. Disebutkan namanya dulu, ya. Jawabannya sangat bagus sekali, ya. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya. Ya, aplikasi Office apalagi yang bergelut di dunia pendidikan. Ya, dari jawaban yang tadi sudah sangat luar biasa. Nah, untuk unsur sikapnya itu percaya diri. Mengapa harus percaya diri? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Percaya diri boleh, tapi jangan over percaya diri. Itu bahaya. Ya, artinya kita melakukan sesuatu memang harus percaya diri. Kita melakukan ulangan percaya diri, tapi jangan over percaya diri. Seperti itu. Ya, itu jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, ya, setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sementara, ada nggak? Cukup? Ya, yang keras dong jawabannya. Iya, sarapan belum tadi, ya? Iya, sudah sarapan ya. Yang belum nanti bisa ke kantin kalau buka kantinnya. Oke? Ya, untuk berikutnya sebelum kita mulai, ya, silakan yang tadi masih pakai handphonenya disimpan dulu, ya. Kemudian coba dilihat sekitar dulu, ada yang kotor enggak? Ada sampah enggak? Kalau ada sampah silakan diambil dulu, ya. Kita pastikan ya, sampah bukan sama masyarakat ya Mas ya, sampah saja ya. Ada sampah silakan diambil dan bisa dibuang ke depan, silakan ya. Silakan dibersihkan dulu. Boleh dibuang dulu ke depan. Ya, sampah kecil-kecil biasanya bungkus permen Mbak, itu coba dicek dulu ya. Pastikan ruangannya bersih terlebih dahulu ya. Ya, titip boleh, sekalian titip boleh. Iya. Jangan ambil HP-nya orang ya. HP-nya orang dibuang ya. Oke? Sudah? Terima kasih ya sudah menjaga kebersihan ruangan lab bersama-sama seperti itu. Silakan Mas Mbak bisa duduk kembali. Sudah? Masih ada sampah? Tidak ada ya? Ya. Oke. Sekarang berikutnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang materi integrasi aplikasi. Seperti itu ya. Silakan bisa dilihat di depan ya. Kalian agak buram bisa maju ke depan. Mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Jadi kita menyatukan dua file atau dua aplikasi yang berbeda untuk mencapai apa? Tujuan yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian
walaupun company tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya, ya sama seperti kalian, ya si A bertemu dengan si B, ya Mas Lingga ketemu dengan Lubina semisal, ya kan nggak ada kaitan, ya. Nah di situ bisa diintegrasikan, ya punya visi yang sama, ya sama-sama suka main game semisal, ya kayak tadi kan pretestnya pakai game, seneng banget, Pak tuh ada monsternya Pak, monsternya mau makan saya, nah itu gimana caranya agar nggak terkena monster, ya itu integrasi aplikasi. Kemudian yang berikutnya, kita harus membuat sebuah laporan berdasarkan dari pengamatan, datanya divisualisasikan dalam bentuk Excel. Nah contohnya seperti itu. Nanti yang akan kita terapkan adalah membuat file merger, ya. Jadi ada dua dokumen jadi satu, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini saya berikan keterangan dulu tentang aplikasi Office yang akan kita gunakan. Aplikasi Office adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran karena berupa aplikasi, ya. Fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna tanpa membangunnya sendiri menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa langsung kalian gunakan, ya. Cara bukanya pasti ingat ya, sudah pernah saya ajarkan. Bisa menggunakan tombol start, bisa menggunakan menu pencarian, sama bisa menggunakan klik 2 kali pada desktop, ya. Kemudian terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan data teks atau gambar, ya, dalam perkantoran. Di antaranya adalah dengan perintah cut copy, ya. Kalian biasa copy paste kan? Bisa kan? Bisa copy paste? Bisa ya. Apalagi kalian copy paste pesan di WA itu pasti bisa sekali, ya. Kadang-kadang delaynya seperti ini, ya. Kata-kata nggak bisa dipegang, tapi biasanya di screenshot, ya. Itu di WA seperti itu biasanya, ya. Itu dengan copy paste pertama, terus kemudian yang berikutnya dengan fitur integrasi. Nah, di sini langsung nanti kita menggunakan fitur mail merger. Ya, langsung saya jelaskan saja. Fasilitas di dalam MS Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat, seperti dalam membuat surat undangan, surat tagihan, dan seterusnya. Nah, di sini setelah saya jelaskan materinya, nanti semisal kurang jelas, ya, kalian bisa mengunjungi link tersebut atau channel tersebut, ya. Kebetulan saya kenal dengan orang yang bikin itu, ya. Saya sendiri, ya. Oke, ya. Nah, di dalam main dokumen, ya, atau di dalam main image ada main dokumen, ada database, ya. Main dokumen ini dokumen utama, bisa dalam bentuk surat dan lain-lain. Nanti kalian cari, ya, kalian diskusikan, ya, kira-kira mau buat apa yang sekiranya di masyarakat itu dipakai seperti itu, atau di kegiatan sehari-hari itu dipakai itu apa, bikin apa, ya. Nanti kalian diskusikan. Kemudian database itu ada 4 sebenarnya. Ada Microsoft Office Outlook, ada Excel worksheet, ada Word tabel, ada Access database, itu ada 4. Cuma nanti yang lebih mudah pertama kali untuk memula, kita menggunakan Microsoft Office Excel saja. Ya, tadi kalian beberapa kan sudah pada kenal Word Pak, Excel Pak, sudah tahu, ya. Jadi sudah kenal dengan aplikasi tersebut. Nah, oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini ada, mesti nggak ketinggalan ini, ya. Oke, ya. Setelah saya menyampaikan materi, ya, ini warna biru, ya. Setelah menyampaikan materi, ya, saya ingin memberikan pertanyaan, ya. Siapa yang mau jawab nih? Siap-siap nih, ya. Siapa yang mau jawab? Ya, kamu oke, semangat sekali, ya. Sarapannya 2 piring mesti, ya. Oke. Ya, bagaimana cara mengintegrasikan file-file aplikasi perkantoran? Ya, silakan sebutkan, berdiri aja, berdiri sebutkan nama. Pakai mic boleh? Sebutkan nama, Mbak. Berdiri. Saya izin menjawab. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Piandata Pembatika Pratiwi. Ini menjawab pertanyaan dari Pak. Caranya dengan mengikuti langkah-langkah pada menu manage user dari step 1 sampai step 6 harus urut. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, tadi jawabannya urut, ada kata urut.
ya harus urut. Kenapa harus urut? Coba kira-kira logika aja, kenapa harus urut? Kenapa? Coba kalau kalian semisal berangkat sekolah, ya nggak urut gimana? Bangun tidur pakai baju, habis pakai baju mandi, habis mandi nyalain motor, habis itu pakai sepatu, kan nggak mungkin. Nah, kan lucu kan? Nah, tadi jawabannya sangat tepat sekali, harus urut. Sama, ya. Ketika kalian mau berangkat sekolah juga harus urut, kalian mau makan juga harus urut. Ya, siapkan piring, makan, kan nggak mungkin siapkan piring, masak dulu baru dimakan. Jadi betul sekali jawabannya. Prosedurnya itu harus urut. Membuat laporan, membuat mail itu harus urut. Ya, luar biasa. 100 rupiah buat kamu Mbak ya. Sedikit dan $100 boleh. Ya. Oke ya. Oke, berikutnya kalian nanti kan hasilnya sudah kelihatan. Ya. Hasil sudah kelihatan, tadi ada yang nilainya 0 ya, nggak apa-apa, nggak usah malu ya. Ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3 dan seterusnya. Ya, sudah saya kelompokkan. Nah, di sini. Udah muncul ini ada 5 kelompok ya. Sudah saya kelompokkan berdasarkan tadi nilai tadi ya. Jadi biar saling melengkapi ya, bukan saling menggantikan ya, tapi saling melengkapi. Saya kelompokkan kelompok 1 ketuanya ada Mas Dias. Ya, siap ya Mas ya? Siap ya? Siap. Oke. Yang keras jawabannya ya Pak ya. Kelompok 2 ada Mas Dava, siap? Siap ya. Kelompok 3 ya, ini kurang O Mas ya. Kelompok gitu ya. Kelompok ya. Enggak apa-apa, salah ketik ya. Kelompok 3 ada Mbak Elia, siap? Siap. Ketuanya. Kelompok 4 nih ada Mbak Wita, siap? Baru siap dong Mbak Wita ya. Kelompok 5 ada Mbak Novi, siap? Ya, siap kondisikan anak buahnya yang beler, dijawab saja ya. Di sini peran ketua kelompok itu sangat penting, sangat vital ya. Jangan sampai nanti ada yang menganggur ya. Oke, sudah saya bagi kelompoknya. Ada 5 kelompok. Nanti kalian sebelum kita mulai praktik ya, sebelum kita mulai proyeknya bikin apa ya. Kira-kira di benak kalian itu kalian mau bikin apa yang sekiranya itu bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang silakan boleh ambil HP kalian. Ya, ambil HP-nya, silakan. Nah, silakan ambil HP-nya, silakan scan QR code itu. Silakan maju boleh, nggak apa-apa ya. Silakan bisa di-scan QR code-nya. Di-scan. Yang tadi nggak bisa scan boleh langsung ke email alamat webnya www.menti.com/uw5pro4 ya. Yang di-scan nggak bisa, silakan kalian bisa ngetik manual. Nah, di situ ada satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Sudah muncul siapa? Siapa yang udah muncul? Udah muncul. Oh, yang dekat aja. Pertanyaan apa Mbak di situ Mbak? Apa yang keras dibaca? Pertanyaannya apa? Betul. Kayak gitu. Pertanyaannya apa? Coba yang sudah muncul? Sudah muncul? Sudah? Dibaca yang keras, pertanyaannya apa? Produk apa yang bisa dihasilkan dengan memanfaatkan fasilitas man-made? Ya, kira-kira produk apa? Silakan ketikkan di situ, jawab terus kirim. Nah, diketik di situ, jawab. Ya. Apa tadi ayo? Iya, boleh terserah kalian. Ya, tadi saya dengar sandingan sertifikat, silakan bebas. Ya, silakan boleh. Ya, kelompoknya silakan diskusi. Kira-kira apa? Ya. Kirim, kalau sudah kirim sudah. Coba lihat. Sudah dikirim tadi? Nah, oke. Ya, silakan dikirim. Ya, saya lihat hasilnya di sini. Ya, silakan. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, coba kita lihat seperti apa hasilnya. Ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk? Sudah? Kita lihat. Masih loading ya. Maklum, dipakai bareng-bareng. Wah, ini kelihatan ini ya. Nambah lagi ya.
Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Yang belum isi, ayo ngisi dulu. Yang belum isi dulu. Ya, baru 22 votes ya. Masih ada berapa berarti? 3 orang mungkin ya. Silakan isi dulu. Masih ada sekitar 3 orangan. Nah, di situ muncul banyak ya, macam-macam di situ. Sudah berhasil ngirim ya. Ini namanya brainstorming ya, curah pendapat ya, bukan curahan hati tetapi ya, curah pendapat. Ya, di situ kalian bisa lihat ada sertifikat sama undangan pernikahan paling gede itu ya. Ada yang jawabannya hanya undangan. Ini undangan apa mas? Ya, undangan, ini undangan. Ini sertifikat, ini undangan pernikahan. Ya, silakan satu orang lagi yang belum kirim, ditunggu. Mau kirim apa? Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Nah, dilihat dari surah pendapat kalian tadi diskusi ya, duduk rame ya. Itu namanya fitur brainstorming mas mbak. Jadi sebelum kita mulai, kira-kira apa yang mau kita buat didiskusikan ya. Nah di sini muncul 2 yang paling banyak. Kelihatan nggak? Apa itu? Sama? Nah itu. Siapa yang mau nikah? Kok nggak undangan sunatan gitu ya? Oh ini ada lagi satu lagi apa ini? Undangan pernikahan. Wah salah ketik ini mas ya. Undangan pernikahan. Salah ketik ya ternyata ya. Ya oke, nggak apa-apa ya. Berarti intinya ada 2 ini ya. Nah berarti terbanyak itu sertifikat dan undangan pernikahan. Ya, terima kasih sudah mengisi brainstorming ya. Jadi dari kelas 10-10 ini ternyata konsepnya hampir mirip-mirip atau sama-sama seperti itu ya. Oke, berikutnya saya akan membagikan LKPD ya. Saya minta tolong untuk salah satu membantu saya untuk membagi. Salah 2 juga boleh. Ini dibagikan masing-masing kelompok. Satu kelompok satu itu ya. Kemudian saya minta tolong satu lagi untuk membagikan LKPD. Satu orang satu. Minta tolong. Satu orang satu. Ya, satu itu satu kelompok satu. Ya, satu orang satu. Silakan dibagikan terlebih dahulu. Ya, satu orang satu yang kecil ya. Yang satu lembar itu satu orang satu. Yang 3 rangkap satu kelompok satu. Ya, sisa. Sudah? Yang kelompok sudah dapat semua belum? Sudah semua? Ya. Silakan yang kelompok ya sudah mulai mengisi biodata di situ. Ya, silakan diisi dulu biodatanya, kelompoknya diisi ya. Nanti untuk yang kelompok ya, di bagian halaman kedua itu ada menyusun langkah kerja. Ya, ada menyusun langkah kerja. Ya, silakan. Ya, silakan yang kelompok dibuka dulu. Sudah dibuka semua? Sudah ya. Silakan. Yang pertama kalian isi dulu. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Saya beri waktu 1 menit. Silakan. Ya, kelompok diisi dulu. Diisi namanya dulu. Ini kelompoknya, sorry ya, saya tampilkan lagi. Iya. Silakan kelompok 1 tapi ketuanya Mas Dias, sisa ya. Oh. Kelompok 2 ketuanya Mas Dafa ya. Silakan bergabung ke kelompoknya. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Elia. Kelompok 4 ada ketuanya Mbak Wita. Ya, Wita Des ya. Kelompok 5 ada Novi ya, dibalik ya Mbak Wita Des ya. Kelompok 5 ada Mbak Novi. Silakan ditulis dulu di itu. Salah satu, silakan ketua membagi tugas ya. Kamu tulis ya, harus nurut sama ketua. Nah, ya. Silakan dibagi tugas ketuanya ya. Terus kemudian yang di LKPD Mandiri, silakan tulis nama kalian masing-masing ya. Nanti akan saya jelaskan. Silakan saya beri waktu kurang lebih 1 menit ya, agak cepat.
Silakan yang bingung bisa bertanya ya. Yang bingung bisa bertanya. Udah diisi namanya, nama kelompoknya depan? Oh ya, sip. Sistem operasinya coba diisi ya. Yang kalian gunakan itu apa? Diisi dulu sistem operasinya. Ya silakan yang merasa kesulitan bisa bertanya ya, saya keliling ya. Yang kesulitan bisa bertanya cara mengisinya. Ya oke. Waktu hampir habis 1 menit ya sudah mengisi. Nama kelompoknya sudah semua ya? Ya, oke saya tutup kembali. Ya terbanyak ini tadi brainstormingnya sertifikat dan undangan pernikahan. Oke. Ya saya tutup dulu hasil brainstormingnya. Ini hasil pretestnya juga saya tutup ya. Kasihan nanti yang mau malu ya. Nggak usah malu ya. Nggak malu ya. Ya selain dalam bentuk print out ya. Selain dalam bentuk printout, LKPD-nya juga nanti bisa kalian scan dalam bentuk barcode atau link. Ya, jadi nanti untuk hasilnya, presentasinya, file-filenya, ya, nanti kalian bisa menggunakan link tersebut. Ya, nanti dimasukkan ke data tadi. Ya, nanti ngambilnya dari situ semua. Ya, di-download. Bisa menggunakan link, bisa juga menggunakan scan barcode sama seperti tadi pretest, ya. Sama seperti tadi mengerjakan brainstorming ya, kita menggunakan scan barcode. Ya berikutnya adalah menyusun jadwal kerja ya, silakan untuk LKPD kelompok yang dibuka di bagian halaman kedua itu ada jadwal kerja, silakan, ada nggak? Nih ya, ada jadwal kerja, bisa dilihat sendiri-sendiri masing-masing kelompok ya, boleh yang pegang salah satu nggak apa-apa. Itu ada nomor 1 sampai nomor 16 ya. Kita tentukan durasinya ya. Kita bareng-bareng diskusi durasinya kira-kira berapa menit sih ya untuk mengerjakan itu ya. Langsung kemudian dituliskan di kertas kalian ya. Ya untuk yang pertama saya bacakan saja. Yang pertama itu adalah kelengkapan alat dan bahan ya. 1 menit apa 2 menit ini? 2 menit, tulis silakan. Gak usah kasih menit, gak apa-apa 2 gitu aja, gak masalah ya. Tulis 2. Kemudian mendiskusikan butuh berapa menit? 3, 4, 5 menit? 5, silakan ditulis ya. 5 gitu aja. Kemudian membuat sketsa produk ya yang tadi kalian dikerjakan di LKPD tadi. 4, 5, 6? 5 cukup? Oke, silakan ditulis 5 ya. Kemudian menyalakan komputer, wah ini mah cukup 1 menit ya. 1 atau 2? 2. Takutnya ada yang hang ya? Oke. Berikutnya membuka aplikasi Office. Gampang sekali, 1 menit aja. Ditulis 1 menit. Terus kemudian membuat dokumen utama. 15 ya, maksudnya biar keras suaranya ya. 15 boleh, cukup ya, cukup. Kemudian menyimpan butuh berapa menit? 2 atau 1? 1 menit boleh ya. Oke, berikutnya apa lagi bawahnya apa itu?
Excel, membuka Excel 1 menit cukup ya? Gampang. Membuat dokumen database 5 menit. 3 atau 5 menit. Coba tadi mau bikin apa kira-kira? Kelompok 3 bikin apa tadi? Kira-kira mau bikin apa? Sertifikat. Oke, 3 menit cukup? Cukup. Cek koneksi database. Takutnya kan ketika kami masukkan database error, itu butuh berapa menit? Cukup 2? Cukup ya. Kemudian menyimpan sih 1 menit aja ya, langsung saya tentukan. Nyimpan 1 menit, nggak boleh lebih ya. Bahkan mungkin 30 detik nyimpan ya, cepat. Kemudian persiapan presentasi 2 atau 3? 2 menit cukup ya. Presentasi per kelompok itu butuh waktu berapa menit? 3 menit? Ya, oke. Siapin yang nanti mau presentasi ya. Jadi jangan lebih dari 3 menit. Oke. Kemudian mengupload dokumen. Tadi yang saya sudah share ya, mengupload kan gampang, tinggal copy paste saja ya. 1 menit cukup ya? Ya, nanti saya kasih waktu tambahan kalau misalnya masih ada waktu. Takutnya koneksinya berhalangan. Ya, koneksinya jadi muter-muter atau ngelut saja. Nanti saya kasih waktu tambahan. Oke, sudah ditulis semua durasi waktunya? Kira-kira sepakat ya? Sepakat ya? Tadi ya? Ya, silakan. Kalau sudah sepakat, berikutnya adalah kalian mulai ya. Mulai untuk membuat sketsanya ya. Kemudian juga kalian akan membuat produknya ya, seperti apa. Tadi sudah ada dari brainstorming, ada sertifikat dan lain-lain ya. Nah, sebelum saya suruh kalian untuk membuat ya, saya akan demonstrasikan terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Ya, sebelum saya menyuruh kalian untuk membuat produk, saya akan demonstrasikan sebentar. Silakan diperhatikan ke depan semuanya. Ya, langkah-langkah membuat mail image yang penting adalah koneksinya, Mas, Mbak ya. Koneksinya itu harus tepat, harus betul. Jangan sampai kita mengambil database yang salah ya. Caranya dengan seperti ini, silakan bisa diperhatikan. Masuk ke menu mailing ya. Masuk ke menu mailing, kemudian kita pilih start mail image. Ingat ya, yang pertama kalian buat dokumennya dulu. Ya, entah itu undangan, entah itu label, entah itu amplop, entah itu sertifikat, itu terserah kalian ya. Yang berikutnya adalah pilih step by step mail image wizard. Ya, step by step mail image wizard. Sudah. Kemudian di sini nanti ada tahap 1 sampai 6. Ya, untuk tahap 1 sampai 2 silakan kalian next saja. Ya, karena tahap 1 itu adalah membuat surat sudah betul ya. What type of document are you working on? Itu letters, betul sekali surat. Kita next saja. Yang kedua itu adalah use the current document. Ya, memilih dokumen di luar dari dokumen Word-nya. Betul, kita next saja. Nah, di sini tahap ketiga kalian adalah mencari database-nya. Ya, jadi nanti kalian tentukan. Misalnya membuat undangan, nggak mungkin kan database-nya itu nomor induk siswa, kan nggak mungkin. Ya, kalau undangan pernikahan berarti kan ada nama, apalagi nama, terus alamat, betul, terus tempat. Ya, nggak mungkin kan buat mail image undangan pernikahan tempat tanggal lahir buat apa? Ya, itu sertifikat misal itu boleh. Ya. Kemudian kita browse, ya, kita browse database-nya yang sudah kalian buat nanti. Kemudian klik open. Nah, kalau sudah open, ya ini saya contoh saja. Misal database-nya ini, ya. Kemudian kalau sudah klik open, kita melanjutkan ke step yang keempat, yaitu mengupload satu-satu. Nah, dengan cara klik more items, kita masukkan sesuai dengan field-nya. Misal saya di sini mau buat sertifikat, semisal ya, nama, insert, close. Kemudian di enter, jangan lupa Mbak Mas ya, di enter dulu. Kemudian pilih more item lagi, NISN, insert, close, enter. Ya, kemudian pilih more item lagi, asal sekolah, insert,
close. Enter. Yang terakhir ya, more item, tempat tanggal lahir, insert, close. Nah, dengan seperti ini berarti nanti dokumen yang tadi di Microsoft Excel sudah terpanggil. Nah, berubah kan namanya? Berubah ya, namanya Upin. Upin 101222. Asalnya dari SMA 1 Semarang. Tanggal lahirnya 17 Agustus 2007. Nah, kemudian di tahap kelima sudah muncul. Nah, kalau masih belum muncul berarti belum berhasil, dicek lagi. Ya, masih munculnya ngaco atau ngarang, ya, silakan bisa dicek kembali. Seperti itu ya. Kemudian di tahap terakhir untuk mencetak dokumennya, print. Nah, karena kita nggak sampai mencetak, kita cukup nanti sampai ke tahap yang ke-5 saja, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau kurang jelas kalian bisa lihat di video YouTube ya, di channel itu ya, backgroundnya merah, yang mukanya mirip saya ya. Oh, memang saya ya. Nanti bisa lihat di situ kalau misalnya kurang paham. Ya, tapi kalau Pak saya paham, saya bisa, langsung kerjakan. Ya, browsing dulu nanti template sertifikatnya semisal, atau browsing dulu template undangannya, silakan bisa bagi tugas di situ. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan atau tidak dulu? Enggak ada? Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, ya silakan kalian bisa buka ya. Kalau misalnya bingung bisa tanya ke saya, ya. Nanti juga bisa browsing YouTube lewat PC yang sudah dinyalakan. Ya. Jadi satu kelompok nanti cukup 2 PC saja. Silakan bagi tugas. Ketua bagi tugas, ya, ada yang menulis di LKPD, ada yang mengerjakan di komputer, nanti juga ada yang presentasi ke depan. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk diskusi siapa yang menulis, siapa yang membuat di komputer, dan siapa yang presentasi. Silakan saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ya, silakan dibagi ya. Yang ahlinya di mana, misal ini si A pintar ngetiknya cepet Pak, ya itu silakan yang praktik ya. Ini tulisannya bagus Pak, ya bisa di bagian menulis di LKPD ya. Silakan. Masih ada waktu 30 detik lagi, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Nggak apa-apa, tanya ke saya. Ada yang kesulitan mengisi LKPD? Apa Mas? Nanti yang mandiri gimana? Ya. Jadi untuk LKPD Mandiri ini ada Mas bertanya ya. Untuk LKPD Mandiri silakan diisi sketsa gambarnya. Ini kan masih kosong. Ya, dibikin sketsanya. Ya, gambar apa? Misalnya sertifikat, gambar sertifikat, ya misalnya undangan, gambar undangan. Nggak usah bagus-bagus. Yang namanya sketsa itu berarti belum jadi, gambaran saja. Iya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya. Sketsa saja, nggak usah full, nggak apa-apa, sketsa saja. Ya, semuanya. Jadi ada 2 LKPD. Yang satu LKPD itu bikin proyek di komputer, itu kelompok. Kemudian yang
mandiri itu bikin gambarnya Mbak, sketsanya ya. Jadi ada dua ya. Silakan dibagi tugas. Ya, boleh. Digambar di sini juga boleh. Nanti dibuat. Ya, silakan. Waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan mulai dikerjakan ya. Tidak apa-apa, namanya juga sketsa ya. Ya, dinilai nanti. Nggak bagus, nggak apa-apa, namanya juga sketsa ya. Sketsa aja. Urek-urekan ya, sketsa saja, silakan dibuat. Silakan yang bingung bertanya. Sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD ya, silakan. Silakan ya, jangan terlena. Ayo bagi waktu, jangan terlena keasikan gambar. Nanti lupa waktu nggak mengerjakannya di komputer. Nah itu bahaya itu ya. Silakan bagi waktu. Silakan yang bingung bertanya ke saya boleh ya. Bagi tugas loh Mbak ya. Hati-hati jangan terlena keasikan gambar. Sekali lagi yang project di komputer bikin mail match lupa ya. Silakan. Ketua di sini harus tegas ya. Ya, sketsa itu berarti nggak harus full ya. Yang penting digambar, ya sudah ada konsepnya, bentuknya kayak apa. Tapi nggak bisa sesuai banget biasa. Ya, langsung buat. Silakan sudah memulai membuat dokumen utama ya. Sudah memulai membuat dokumen utama bagi tugas. Nanti waktunya nggak cukup. Yuk. Ya, di kelompok 1 tadi sudah mulai membagi tugas ya. Jadi ada yang sketsa, ada yang sudah mencari ya, sudah mencari desainnya, kemudian sudah memulai membuat dokumen utamanya. Kelompok yang lain saya lihat masih ngurek-ngurek gambar ini ya. Ayo dibagi tugas. Dibagi tugasnya, jangan sampai terlena dengan menggambar sketsa. Ya itu ya. Kelompok 1 sudah bergerak itu ya. Kelompok yang lain silakan.
Ya, dan nyari. Nah, silakan sudah mulai membuat ya. Nah, ini diisi. Ini sertifikatnya sertifikat apa? Ya, kegiatannya apa? Misal ini kegiatan workshop ya. Misal kalau kamu di sekolah eskul, ini kegiatan kemah pramuka, ditulis saja di sini. Ya, isinya tentang kegiatan pramuka. Tanggalnya tanggal berapa? Ya, dikarang, disesuaikan. Ya. Terus jangan lupa database-nya disesuaikan file-nya ya. Jangan sampai kalian membuat sertifikat tetapi file database-nya pekerjaan, kan nggak mungkin ya. Sekolah masuk punya pekerjaan ya. Kalau sertifikat sekolah berarti ada nama, ada kelas, ada ISN, boleh dikasih tempat tanggal lahir boleh ya. Kalau sertifikat ya. Ya, yang sudah membuat dokumen koma silakan bisa membuat database. Ya, untuk namanya bebas silahkan ya, kalian bisa mengkreasikan. Yang penting database-nya connect. Ya, silakan bisa buat dulu. Nah, ada berapa filenya? Berarti ada fil 3. Nama, kelas, NISN. Iya, nama, kelas, NISN boleh ya. Boleh. Silakan dibuat. Ini kelompok 3 sudah mulai berjalan, kelompok 4 sudah mulai berjalan. Ya. Gitu ya. Nah, untuk sketsa seperti ini sudah cukup ya. Jadi nggak usah lengkap ya. Iya, itu diisi. Nah, sertifikat seperti ini ya. Jadi yang LKP mandiri cukup seperti ini aja untuk desainnya ya. Jadi nggak usah, Pak mau kasih warna, nggak usah ya. Hitam putih aja sketsanya. Ya, silakan yang bingung bertanya ya. Ya. Isi database-nya bebas ya. Yang penting nanti endingnya connect ya, connect ke dokumen utamanya. Silakan yang bingung bertanya. Ya, ayo, jangan terlena menggambar. Sekali lagi, bagi tugas. Ya, durasinya kurang lebih 15 menit ya. Ayo, waktunya sudah berjalan kurang lebih 5 menit. Silakan manfaatkan waktunya dengan baik ya. Boleh 5. Ini kelompok 1 dan 2 ini ahli ini kayaknya nih ya. Anteng semua.
Ya, namanya ngarang, silakan ya. Silakan yang bertanya bisa ke saya ya. Ya, sambil kalian mengerjakan, barangkali ada langkah-langkah yang lupa, sambil saya setelkan videonya ya. Atau kalian bisa buka sendiri di komputer atau di handphone juga bisa ya. Jadi sudah saya kasih linknya. Marinade and Body Lotion Natural baru dengan Wonderful Formula. Apa itu manage? Menggabungkan dua aplikasi yang digunakan sebagai dokumen pertama menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian dokumen kedua dokumen Ya, yang lupa bisa sambil lihat videonya ya, langkah-langkahnya ya. ini adalah Buat dokumen utama, buat database, lalu koneksikan. Ya, waktu mendesain sudah habis. Silakan membuat dokumen utamanya. Ya. klik menu ini pada Microsoft Office Word, kemudian pilih Start Manage, lalu Step by Step Manage Visuals. Di tahap pertama kita pilih Writers. Ada di sini ada 6 tahap, dimana kita harus mengikuti step by step tahapnya. Kita pilih Writers, kemudian kita next ke tahap kedua. Kita pilih Use Data dan Dokumen. Kemudian kita bisa masuk ke tahap apresiasi yang ketiga. Ya, ini adalah database yang nanti akan kita koneksikan ke dalam Microsoft Office-nya. Kalau belum disimpan, sekarang kita bisa simpan dulu dengan nama yang sudah didapat. Kemudian diletakkan di folder tempat yang sudah ditemukan juga, agar nanti pada saat pembuatan lebih cepat. Kemudian di tahap ketiga kita klik Boost. Kita cari database yang tadi sudah kita buat berupa Microsoft Excel. Kemudian kalau sudah ketemu kita bisa klik Open. Kemudian kita Oke. Lalu kita Oke kembali. Ya, sekali lagi saya peringatkan ya, waktu mendesain sudah habis, silakan kalian membuat dokumen utama dan database. Ya, silakan dikerjakan. Bisa sambil menonton tutorial juga boleh ya. Dengan yang ada di database-nya. Yang pertama kita blok nama, kemudian kita pilih field nama, kemudian klik insert, lalu berikutnya juga kita bisa blok alamat. Lalu kita pilih more item, kemudian kita pilih field alamat. Kemudian nanti terakhir juga sama seperti itu. Yang terakhir kita pilih kota, kemudian kita pilih more item. Lalu kita pilih kota, lalu kita klik insert. Dari tahap yang kelima, nanti nomor akan sudah berproses yang ada di database. Untuk step 6 itu adalah step untuk mencetak, dimana kita bisa mencetak profil atau lembaga. Untuk materi kali ini atau untuk video kali ini sudah selesai. Barangkali kalian bisa lihat kalau ada cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan waktunya kurang lebih tinggal 7 atau 8 menit lagi ya. Silakan yang bingung ya jangan dipendam sendiri ya. Yang bingung jangan dipendam sendiri ya, disimpan. Ya, sekali lagi yang bingung jangan dipendam sendiri, tanyakan ke saya ya. Atau dalam bentuk kelompok ada yang sudah memahami betul. Ya, gimana Mas? Namanya random kan? Hah? Namanya random? Random. Oke. Ya, jangan lupa yang sudah buat database-nya disimpan ya.
Iya, silakan. Siapa lagi yang bertanya? Iya. Ya, silakan, waktunya kurang lebih tinggal 5 menit lagi ya. Diselesaikan proyeknya atau waktu. Silakan dikoneksikan ya. Sekarang tahapan untuk menyimpan database dan sudah mulai mengkoneksikan ke dokumen utamanya. Ya, sekali lagi, sekarang sudah saatnya menyimpan database yang dibuat, kemudian mengkoneksikan ke dokumen utamanya. Silakan ya. Sekali lagi, yang bingung jangan dipendam sendiri ya. Silakan bisa ditanyakan ke saya atau didiskusikan dalam satu kelompok ya. Oke, sekarang waktunya integrasi ya. Waktu kurang lebih tinggal 3 menit lagi. Jangan molor waktunya. Nah, yo. 3 menit lagi diselesaikan. Nanti kita selesai tepat jam 10.30 ya. Saya ingatkan kembali, nanti kita selesai kegiatan pembelajaran tepat jam 10.30, 2 jam pelajaran ya. Sekarang sudah saatnya mengintegrasikan, kemudian menyusun laporan presentasi ya. Sambil kalian menyusun laporan presentasi, sambil diskusi menyelesaikan proyeknya, sambil saya menilai keaktifan kalian ya. Saya penilaian sikap ya, silakan nanti ketahuan yang nggak aktif, yang nganggur ya, yang tidak bekerja, nanti saya nilai ya. Ya. Itu sudah diketik tanggal sendiri aja, itu ketik manual. Dia diketik manual sekarang diketik ya. Ini sudah berhasil. Oke ya. Nah, saya anggap sudah selesai ya. Sekarang waktunya untuk membuat laporan. Nah, ya.
ini mulai apa-apa bisa. Iya. Iya. Oke, ya silakan 2 menit lagi ya. 2 menit lagi saatnya untuk presentasi. Kita selesai tepat jam 10.30 ya, 2 jam pelajaran. Sebentar lagi kita presentasi. Silakan diselesaikan. Ya, kalau sudah waktunya sudah habis, silakan disimpan ya, disimpan. Kemudian saatnya presentasi ya, saya berikan waktu salah satu kelompok untuk melakukan presentasi. Silakan disimpan. Sudah. Ya, tadi berdasarkan dari hasil pretest ya, nilai tertinggi ya itu rata-rata itu ada di kelompok ketiga ya. Jadi kelompok ketiga silakan bisa maju terlebih dahulu. Ya. Ya, disimpan dulu, nanti saya tampilkan di sini ya, disimpan dulu, nanti saya tampilkan di sini. Ya, presentasinya nanti menampilkan hasilnya ya. Presentasinya nanti menampilkan hasilnya. Kemudian kalian akan menjelaskan langkah-langkahnya. Udah, itu aja simpel ya. Menampilkan hasilnya, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya. Oke ya? Ya, silakan kembali ke tempatnya lagi, duduknya yang rapi, silakan. Silakan kelompok 3, 2 orang bisa maju ke depan ya.
Silakan nanti kalau ada yang bertanya ya disiapkan pertanyaannya ya. Disiapkan pertanyaannya. Yang bertanya disiapkan pertanyaannya. Silakan. Untuk kelompok 3 ya tadi hasil pretestnya bagus-bagus. Silakan saya tunjuk untuk maju duluan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Aziza. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Baik, di sini ada nama kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Elia, Alia, Heriana, Gaby, dan Santi. Dan berikut ini adalah hasil karya saya dan teman-teman saya. Di sini kami membuat sertifikat piagam penghargaan dari PPTA kemarin. Berikut ada langkah-langkahnya. Yaitu klik my links, terus start my match, ada step by step, lalu kita ke next lagi ke step 2 dan step 3. Dari sebelah sana aja Mbak, biar kameranya kelihatan. Kamu sebelah sana, tuh sebelah sana. Ya, kamu sebelah sana. Nah, oke. Terus Kami copy database. ke database, simpan dulu ke database, data D. Lalu masukkan ke database semua. Lanjut. Lalu di copy. Klik nama, kelas, dan seterusnya sampai ke NISN. Dan sudah selesai ke step 6. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Ya, yang keras suaranya Mas. Perkenalkan, nama saya Lingga Dwi Samudra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Kalau semisal database error, terus kita mau buat lagi bagaimana cara mengoneksikan dengan database yang baru? Silakan jawab. Baik, saya jawab dari pertanyaan Lingga dari kelompok 1 ya. Pertama-tama kita masuk ke menu My Links, langsung ke step 3, pilih select a different list, cari dan masukkan database, baru lalu selesaikan sesuai prosedur, gitu. Cukup? Ya, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diva Debrisa Putri. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa pilih sertifikat sebagai hasil karya untuk materi ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva, kelompok 4. Karena sertifikat selain mudah untuk membuatnya, juga dokumen ini memiliki manfaat buat pemiliknya. Contohnya untuk lampiran mendaftar kuliah atau kerja. Cukup jawabannya? Ya, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Ya, oke. Dari 2 pertanyaan tadi yang kalian sampaikan bagus sekali, ya. Saya apresiasi, tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi sertifikat itu sangat bermanfaat. Ya, jadi kalau kalian lulus sekolah,
ya, atau untuk kuliah atau untuk kerja, sertifikat bisa sebagai dokumen penunjang, ya, dokumen penunjang untuk dilampirkan dalam portofolio untuk melamar pekerjaan atau melamar kuliah. Jadi manfaatnya banyak. Jadi untuk kelompok 3 mengambil sertifikat sebagai dokumen yang bisa dimanfaatkan dalam aplikasi Memex itu sudah sangat bagus, ya. Sekarang bisa kembali ke tempat, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, tadi presentasi sudah. Untuk kelompok yang lain, ya, nanti kita bisa presentasi di next time, next waktu, dipersiapkan, disimpan dokumennya, nanti saya cek, ya. Kemudian untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan kembali ke saya, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada enggak? Belum ada ya? Ya, kalau tidak ada, silakan kalian bisa buka handphone kalian kembali. Ya, kalian bisa buka handphone kalian kembali. Silakan scan QR code ini. Ya, kalian isikan refleksi pembelajaran hari ini. Ya, bisa menggunakan QR code, bisa juga menggunakan link gg.gg garis miring refleksi PDRA1, boleh. Ya. Ya, silakan disimpan nanti untuk presentasi next di pertemuan berikutnya, ya. Silakan diisi refleksinya, ada beberapa soal di situ diisi, ya. Sudah masuk formnya? Ada yang sudah masuk? Belum. Sudah? Kenapa? Refleksi PDRA1. Garis miring seperti itu. Ya, yang sudah silakan diisi. Saya kasih waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit, silakan. Ya. Nama kamu. Ya, diisi silakan. Nah, kalau sudah, yang terakhir nanti silakan kalian mengisi post test, ya. Tadi sudah pretest, ya, di luar pembelajaran kita tadi sudah mengisi pretest, ya, yang tadi game ular tangga, ya. Nanti untuk post testnya ada gamenya lagi, ya. Penasaran? Nanti habis ini kita main game lagi, ya. Kita saksikan yang tadi nilainya 0, sekarang berapa dan seterusnya. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan ya? Oke, waktunya sudah habis untuk mengisi refleksi. Terima kasih, ya. Berikutnya kita saatnya post test. Nah, ini saya kasih waktu 2 menit, silakan. Ya, mengerjakan soal yang tadi seperti pra pembelajaran. Ya, mengerjakan soal, ya. Silakan kalian mengerjakan soal. Ini QR code-nya, itu link-nya kalau nggak bisa. Ya, pada saat pra pembelajaran kalian tadi sudah mengerjakan game, ya. Sekarang ngerjain game lagi, cuma gamenya beda, ya. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Kita lihat hasilnya, apakah hasil dari pretest masih sama atau hasilnya lebih baik dari pretest setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, dimasukkan nama kalian, ya. Yang sudah ada namanya bisa langsung mulai, ya. Silakan, saya kasih waktu 2 menit, ya. Ya, silakan. Gamenya apa, Mas? Ada yang sudah buka pesawat. Nah, itu hati-hati, nabrak, ya.
Kalau pesawatnya nabrak ya, itu nyawa kalian hanya ada 3 di situ ya. Ya, game pesawat ya. Silakan, soalnya di bawah Mbak kecil biasanya. Aduh, kenapa Mbak nabrak? Nabrak lagi. Iya. Hati-hati ya, jangan sampai nabrak-nabrak ya. Oke, langsung saya tampilkan hasilnya nih ya. Yang hasil mengerjakan dilanjutkan. Gerakinnya lama banget. Nge-lag ya. Oke, saya buka hasilnya nih ya. Nggak apa-apa, nggak usah kaget kalau hasilnya lebih baik ya. Ayo, 1 menit lagi. Iya, kalau layarnya kurang sensitif memang agak susah ya. Iya, sudah ada yang masuk ini sementara. Peringkat 1 ada di Mbak Lubina Saila, peringkat 1 sementara ini ya. Sementara, ayo yang lain. Peringkat 1, peringkat 2 Elianor Aziza sementara. Ayo yang lainnya dikerjakan. Masih 1 menit lagi ya. Iya, oke. Ya, sambil mengerjakan silakan sesuai dengan kursinya lagi Mbak, jangan melihat-melihat ya. Silakan disesuaikan lagi dengan kursinya. Iya, dirapikan. Ya, sudah hampir selesai semua ini ya. Saya refresh lagi. Ya, ada yang nilainya sempurna, Muhammad Zaki Awaludin yang peringkat 1, tepuk tangan ya. Oke ya, bagus sekali. Ada juga Alfian Maulana Zaki ya. Oke, itu adalah kegiatan post-testnya yang sudah selesai. Silakan bisa taruh HP-nya lagi, yang belum selesai diselesaikan ya. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ya, nanti kita akan membuat konten video tutorial ya, membuat konten video tutorial di pertemuan berikutnya. Terus kemudian tadi kita sudah ngecek bersih, nggak ada sampah ya. Pastikan kalian juga mengecek kembali sebelum meninggalkan lab ini ya. Ada program OVO. OVO itu bukan pay letter, tapi 1 for 1, 1 sampah untuk 1 anak, seperti itu. Sebagai implementasi dari KDK kurikulum Merdeka ya, kita harus sebagai pelajar itu harus belajar sepanjang hayat ya. Jadi belajar sampai kapanpun. Saya segini pun masih kuliah, masih belajar terus. Ya, bagi kalian yang masih muda, masih punya banyak semangat untuk belajar ya. Apalagi yang di SMP yang nggak punya tangan, nggak punya kaki juga semangat untuk belajar ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu dari kita masih hidup sampai ke liang lahat. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Paham semua? Ya, ini penghargaan peringkat 1 Muhammad Zaki Awaludin, silakan berdiri. Berdiri, iya, oke. Ya, nanti untuk yang lain tetap ya, jangan patah semangat. Yes, waktunya sudah habis tepat jam 10.30 ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Kemudian lembar LKPD silakan dikumpulkan lagi ke saya. Paham ya? Ya, silakan dipimpin doa, Mas. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, mulai. Iya, karena sudah selesai jangan lupa tadi OVO-nya ya, sambil keluar sambil mengambil sampah. Ada kata terakhir dari saya, ada kata-kata bijak ya, ada singkatan kata yang menarik mungkin bisa menjadi motivasi buat kalian, yaitu adalah SCTV ya. Smart, cerdas ya, smart itu cerdas,
kemudian T-nya adalah terampil, V-nya adalah visioner. Ya, dari saya itu saja. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Karena ini waktunya sudah mau pulang, silakan bisa kemas-kemas, matikan komputernya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTV. Keluar dulu ya, jangan kurang bentar ya. Masuk lagi. Bisa